menghadiri masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan membaca bersama beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa wasiat-wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua warisan, dua peninggalan yang diwariskan kepada setiap kita, para pengikut sallallahu alaihi wasallam, dengan jaminan selagi kita berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepadamu dua warisan, dua peninggalan yang jika engkau pegang dengan kuat dua peninggalan itu, lan tadillu abadan, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan dua warisan itu dan dua peninggalan itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada keluarga beliau, ibunda kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat-sangat banyak. Dan akan banyaknya nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dipastikan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling besar, yang tidak ada bandingnya, besar dan agungnya, yaitu nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terpilih sebagai hamba-hambanya yang bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Sebuah nikmat yang tidak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ma'asyiral muslimin, maka tentang nikmat yang mulia ini bahkan tidak milik seorang nabi sekalipun, bahkan tidak milik seorang rasul, apalagi hanya setiap kita para pengikut Rasulnya sallallahu alaihim ajmain. Nikmat ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha sedemikian maksimal untuk bisa menghadirkan nikmat ini kepada pamanda tercinta beliau, Abu Talib, seorang yang menemani beliau, salah seorang di antara paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketika wafatnya sampai disebut sebagai min ayyami khuznin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki hari kesedihan adalah ketika ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, Khadijah bintu Khuwailid, dan ditinggal wafat oleh pamanda tercinta beliau, Abu Talib. Maka ma'asyiral muslimin, sungguh pun usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah puncak. Beliau hadir di detik-detik terakhir wafatnya Abu Talib. Dia bisikkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata karena hidayah bukan milik seorang nabi, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan atas kejadian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, walaupun seorang yang maksum, walaupun seorang yang pasti masuk surga, tidaklah bisa memberikan hidayah. Hidayah itu taufik, bahkan kepada orang yang paling engkau cintai. Walakinna Allaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin kita yang di Bali, tinggal di lingkungan agama sebelah, ternyata termasuk yang terpilih mendapatkan hidayah Islam ini. Padahal tempat di mana kita berada tidak kurang 10.000 kilo dari jarak diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Padahal zaman di mana kita hidup tidak kurang 1.400 tahun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah kita bertemu dengan beliau, tidak juga para sahabat-sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, bahkan tidak ketemu dengan imam yang 4, bahkan tidak bertemu dengan wali songo dan wali-wali yang lainnya. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita adalah termasuk di antara mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Maka pantaslah, layaklah setiap kita selalu mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah-khutbah beliau. Di antaranya adalah firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam benar Islam. Ini nasihat disampaikan kepada mereka para murid-murid agung baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, sebelum kepada semua kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati
kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, kajian kita yang akan kita sampaikan dalam beberapa menit ke depan barangkali adalah masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang bisa saja masing-masing para hadirin telah memahami apa yang akan kita sampaikan. Maka jika apa yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang sudah kita fahami, semoga menjadi penguat dari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan jika ternyata apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar, maka semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan setelah kita memahami ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita dan siapapun yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat harus bisa menghadirkan 2 pertanyaan dan sekaligus harus bisa menjawab dari 2 pertanyaan tersebut. 2 pertanyaan yang ringan dan jawabannya juga tidak sulit. Tetapi kalau kita tanyakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, bisa saja mereka terhadap pertanyaan yang ringan tersebut tidak bisa menjawabnya. Atau jika ternyata bisa menjawabnya, jawabannya berbeda dengan apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, 2 pertanyaan itu, yang pertama adalah berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh para hambanya. Pertanyaan ringan dan jawabannya juga ringan. Adapun pertanyaan tersebut adalah berbunyi, limadza khalaqanallahu azza wa jalla. Limadza, untuk apa? Khalaqana, menciptakan kita, bangsa manusia. Limadza khalaqanallahu azza wa jalla, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Ma'asyiral muslimin, bukankah ini pertanyaan yang ringan? Tetapi terhadap jawaban ini ternyata tidak banyak di antara kaum muslimin yang memahaminya. Ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam wujud yang paling baik dari makhluk-makhluk yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, apakah dalam wujud penciptaan yang terbaik seperti yang kita miliki masing-masingnya tanpa maksud dan tujuan? Maka tentu jawabnya adalah kalla thumma kalla. Tentu tidak mungkin. Bapak-bapak semua yang hadir ketika datang ke masjid ini, ditanyakan untuk apa datang ke masjid, maka pasti kita menjawab dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu jawaban dari kenapa kita datang ke masjid ini. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita? Apakah kita diciptakan sebagaimana makhluk yang lain, hanya makan dan tidur, dan selanjutnya terserah kita? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita bangsa manusia, ahasiban nasu an yutraka suda. Apakah manusia mengira setelah Allah ciptakan masing-masingnya dalam wujud yang terbaik, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada masing-masing mereka nikmat yang tidak terbatas banyaknya, kemudian tanpa maksud dan tujuan,
maka tentu tidak mungkin. Maka ma'asyiral muslimin, terhadap pertanyaan yang ringan ini, limadza khalaqana Allahu azza wa jalla, untuk apa Allah menciptakan kita? Maka jawabannya, khalaqana Allahu lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah hanya kepadanya. Agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan ini tidak cukup. Wala nusyriku bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, limadza khalaqana Allahu azza wa jalla? Khalaqana Allahu lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Kita dicipta agar kita beribadah hanya kepada Allah. Bukan hanya beribadah. Bukan hanya beribadah kepada Allah. Dan tambahannya, wala nusyriku bihi syai'a. Dan agar kita tidak berbuat syirik. Agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, dan terhadap jawaban ringan ini, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kita yang duduk semua di masjid yang mulia ini, illa liya'buduni, kecuali agar semua mereka tanpa terkecuali beribadah. Dan bukan hanya beribadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka mentauhidkan Allah dalam beribadah, menghanyasatukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan tidak memberikan peribadahan sedikit pun kepada yang lainnya, itu adalah tujuan kenapa diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita para makhluknya. Ma'asyiral muslimin, kalau setiap kita berbagi, berharap balasan, kalau setiap kita memberi berharap balasan dari yang kita beri, maka Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, tidak ada balasan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari sekian banyak kebaikan yang diberikan kepada kita, kecuali agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, mereka para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala diutus. Mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang mereka bawa semuanya sama, yaitu mengajak kaumnya, mengajak umatnya agar semua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua mereka tidak beribadah kepada yang lainnya, agar semua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua mereka tidak beribadah kepada tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghuta." Dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, setiap umat seorang rasul, agar semua umat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja,
dan agar semua mereka menjauhi at-taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada setiap kita para hambanya adalah agar semua kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah saja, wala nusyriku bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, barangkali kemudian ada pertanyaan dari kita, Ustaz, kalau kita sudah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya, apa hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada setiap kita para hambanya. Maka terhadap pertanyaan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba kepada Allah, hak kita manusia kepada Al-Khaliq, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab selama-lamanya setiap kita, walaupun kemaksiatan yang kita miliki banyak, selagi tidak kemaksiatan syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka yang tidak mengazab selama-lamanya, tentu mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ini hari ringan yang lebih penting daripada kajian-kajian yang sudah sedemikian menjadikan kita bingung terkadang materinya. Ini adalah masalah yang menjadi pokok dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jika tidak dipastikan apa yang kita lakukan dari peribadahan-peribadahan tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Haba'an mansyura, seperti debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin, mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan mereka para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai bersaudara bukan karena mereka lahir dari rahim yang sama. Disebut mereka bersaudara bukan karena mereka datang dari tempat yang sama, dari kabilah yang sama, dari bahasa yang sama. Disebut mereka bersaudara karena mereka memiliki tugas yang sama. Dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a ikhwatun wa dinuhum wahidun. Sesungguhnya semua para nabi adalah satu. Agamanya adalah, mereka adalah bersaudara, dan agama mereka adalah satu. Agama mereka satu, yang dimaksud adalah ajakan kepada kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan agar semua mereka tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, bahayanya kesyirikan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selainnya. Tentang bahaya kesyirikan, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatan, jika engkau berbuat syirik niscaya akan menjadikan perbuatan ini menghapus, menghilangkan
membakar seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, itu hakikat hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan pertama dan jawabannya adalah berhubungan dengan syahadat kita yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini yang harus kita hadirkan adalah ibadah kita kepada Allah dan bersihnya kita dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, adapun pertanyaan kedua yang berhubungan dengan syahadat kita yang kedua adalah pertanyaan yang juga ringan dan jawabannya juga tidak sulit. Pertanyaan, kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah setelah kita tahu bahwa tujuan diciptakannya setiap kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Setiap kita wajib mentauhidkan Allah dan tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Apakah kemudian dalam kita beribadah terserah masing-masing? Terserah masing-masing kita, ataukah dalam kita beribadah kita mengikut peninggalan nenek-nenek moyang kita? Apakah dalam kita beribadah mengikuti kebanyakan orang yang ada di sekitar kita? Kalla thumma kalla. Maka tentu tidak sedemikian jawabannya. Ma'asyiral muslimin, adapun jawaban dari pertanyaan kaifa na'budullaha, maka jawabannya adalah na'budullaha kama amarahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya. Kita beribadah kepada Allah mengikut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dan mengikut mensuri taladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah, itu adalah merupakan intisari dari syahadat kita yang kedua. Ketika kita melafalkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, persaksian ini mengharuskan kita mengikut mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, barangkali sering kita mendengar penjelasan bahwa dalam kita beribadah ada syarat diterimanya ibadah tersebut. Dan syarat ibadah yang kita lakukan yang pertamanya adalah ikhlas dalam kita beribadah lillahi ta'ala. Yang kedua adalah al-ittiba, mengikut mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, takutlah kita akan ibadah yang sudah banyak, akan sedekah yang sudah banyak, dan kemudian tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita tidak mencontoh mensuri taladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang Al-Imam An-Nawawi memasukkannya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di sana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, yang beribadah yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, maka ibadahnya tersebut ibadah yang tertolak. Ma'asyiral muslimin, agama kita agama yang bebas. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Semua terserah kepada kita.
tetapi risiko tentu ditanggung masing-masingnya. Ketika kita beribadah mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita ibadah yang makbul, ibadah yang diterima. Dan ketika ibadah yang kita lakukan ibadah yang tidak ada contohnya, maka ibadah kita ibadah yang mardud, ibadah yang tertolak. Ma'asyiral muslimin, semua kita jika ditanya hal nuhibbullaha, apakah semua kita cinta kepada Allah? Maka jawabnya nuhibbullaha, semua kita tidak terkecuali pasti mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, agar supaya pernyataan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya khayalan, bukan hanya angan-angan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakan wahai Muhammad, tentu kepada mereka para sahabat sebelum kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku, mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan jika cinta kita kepada Allah sudah berbuah, ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah kepada masing-masing kita, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kapan ma'asyiral muslimin? Ketika kita sudah mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peribadahan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, adalah seorang tabi'i yang mulia yang bernama Al-Fudail ibn Iyad. Ketika ditanya kepada seseorang tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut wal haya untuk menguji kita. Siapa kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Kenapa? Karena bisa saja kita beramal sudah banyak, ternyata tidak baik. Maka Al-Qur'annya berkata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka beliau Al-Fudail ibn Iyad ditanya, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, siapakah yang paling baik di antara kita amalnya? Maka beliau menjawab dengan bahasa yang pendek, akhlasahu wa aswabahu. Kita yang paling ikhlas dalam beribadah, dan kita yang paling mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah. Yang paling ikhlas artinya lillahi ta'ala, yang paling mencontoh Nabi artinya adalah mengikut seluruh apa yang dicontohkan kepada setiap kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau menitipkan kepada kita nasihat pendek. Nasihat yang pendek. Apa kata beliau? Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah kita jika sudah ikhlas tetapi tidak benar, ikhlas lillahi ta'ala tetapi belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbal, tidak ada faedahnya, pasti tertolak. Sebaliknya, wa innal amala idza kana sawaban
wa lam yakun khalisan la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan jika sudah benar-benar ikhlas, sudah benar tetapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amal itu ikhlas yang pertama dan benar yang kedua. Ikhlas buah dari syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dan benar buah dari syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada setiap kita dengan wasiat yang di dalamnya berisikan berita gembira dan sekaligus di dalamnya berisikan berita ancaman. Bagaimana? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang menolak. Ma'asyiral muslimin, apa ada kita yang enggan masuk surga, tempat yang di dalamnya berisikan semua yang serba indah, yang indahnya belum pernah dilihat oleh mata kita, yang indahnya belum pernah didengar oleh telinga kita, yang indahnya bahkan belum pernah dirasa oleh perasaan kita. Sebagaimana sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul jannata khalaqallahu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbin basar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surganya, Allah ciptakan di sana semua hal indah, semua hal nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata kita, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, bahkan belum pernah ada dirasa perasaan kita. Ma'asyiral muslimin, ternyata ada di sana orang-orang yang enggan masuk surga. Maka bukan hanya kita yang heran terhadap sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka para sahabat pun heran dengan sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka baginya surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Semua kita bebas memilih. Tidak ada paksaan dalam agama, mengikut Nabi atau tidaknya, tetapi tentu risiko tanggung masing-masingnya. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali sedikit kalimat yang bisa tersampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.